Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, konnichiwa Mina. Saya Tiara Susanti, sering juga disebut Rara-chan. Sebenarnya, semua yang ada di bumi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertera pada Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Termasuk juga dengan sifat benda. Ada yang bersifat elastis dan ada juga yang bersifat plastis. Nah, kali ini Apaan tuh? Rara-chan bakal berbagi materi tentang elastisitas. Apaan tuh? Aku isi lirik ini auto anggu kepala. Ayo mari join sini bikin jadi sendiri. Jangan pakai ragu-ragu. Kita semua pasti sudah tidak asing kan dengan naik motor. Nah, jika kita amati, ternyata ada juga motor yang bershock breaker ganda, ada juga motor yang bershock breaker tunggal. Nah, shock breaker tersebut sesuatu benda yang menerapkan konsep elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan dihilangkan. Nah, salah satunya shock breaker tadi. Contoh lainnya seperti karet dan pegas. Gimana sih penerapan konsep elastisitas pada karet? Kita semua pasti sudah tidak asing. Tidak asing banget ya sama yang namanya karet. Kita sering buat karet itu kayak contohnya kita tarik terus dilepas lagi. Nah, kayak gitu. Nah, ketika karet ini ditarik, dia akan bertambah panjangnya, tetapi ketika dilepas lagi, dia akan kembali ke bentuk semula. Menurut fisika, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda elastis, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada benda tersebut. Sekarang, kita bakal masuk ke beberapa besaran yang berkaitan dengan elastisitas. Berdasarkan dengan arah gaya yang diberikan, ada 3 jenis perubahan bentuk benda. Yuk simak bareng! Yang pertama rentangan, yang kedua mampatan, dan yang ketiga geseran. Benda dikatakan mengalami mampatan jika arah gaya yang diberikan menuju ke dalam benda. Sedangkan benda dikatakan mengalami geseran jika benda tersebut mendapatkan gaya yang arahnya keluar dari benda, sedangkan posisinya berada di atas dan di bawah benda tersebut. Dan ada beberapa besaran yang berkaitan dengan elastisitas, yaitu tegangan dan regangan. Tegangan adalah perubahan bentuk benda karena diberikan gaya. Rumus dari tegangan adalah gaya dibagi luas penampang. Sedangkan regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula. Selain tegangan dan regangan, ada satu lagi besaran dalam elastisitas, yaitu modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Modulus elastisitas ini biasa disebut dengan modulus Young. Masing-masing benda memiliki masing-masing modulus yang berbeda-beda. Semakin besar modulus elastisitas suatu benda, maka menunjukkan benda tersebut semakin elastis. Di dalam materi elastisitas ini, ada suatu hukum yang dinamakan dengan hukum Hoki. Menurut Pak Hoki, besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda elastis sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya pada pegas, K sama dengan konstanta pegas, X sama dengan pertambahan panjang benda. Nah, kenapa di sini tertulis tanda minus? Tanda minus menunjukkan bahwa jika kita memberikan gaya ke arah kanan, maka benda tersebut bergerak ke arah kiri. Itu artinya gaya yang diberikan berlawanan dengan gerak benda tersebut. Nah, susunan pegas yang berbeda-beda ini digunakan oleh manusia untuk benda-benda yang bermanfaat. Contohnya adalah spring bed, disusun dengan pegas paralel, tujuannya adalah membuat nyaman ketika dipakai. Mungkin cukup sekian yang dapat Rara-chan sampaikan dalam materi ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Arigatou gozaimasu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.